Pemirsa, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial Kota Jakarta Barat menyelamatkan 3 orang bocah yang ditelantarkan oleh 3 orang dewasa di kawasan Roa, Malaka, Tambora. Ketiga bocah ini ditelantarkan dan ditemukan oleh petugas penanganan sarana dan prasarana umum Kelurahan Roa Malaka saat mengemis di kolong layang nontol Pasar Pagi, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Dari pengakuan ketiga bocah, mereka dibawa oleh 3 pria bertato dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selama 1 bulan mereka mengaku dipaksa untuk mengemis, mengamen, hingga mencuri dan dianiaya jika tidak menuruti perintah pelaku. Saat ini, ketiga bocah direhabilitasi di Gedung Olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas juga masih menelusuri keberadaan orang tua korban melalui alamat yang diberikan. Dan untuk mengetahui bagaimana nasib 3 bocah yang ditelantarkan, sudah ada Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Mursidin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mursidin. Halo, selamat sore ya Pak. Iya Pak Mursidin, bagaimana petugas pertama kali menemukan kasus ini? Siapa yang bertanggung jawab Pak? Kita punya petugas yang namanya P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Tiap hari itu mobile. Siapapun yang ketika kita menerima laporan dari masyarakat maupun dari petugas kelurahan, ya kita menjangkau atau mengambil mereka yang membutuhkan pelayanan sosial. Oke, kebetulan Intinya siapa orang tuanya siapa Pak? yang bertanggung jawab, tetapi bagaimana anak ini mendapat pelayanan yang lebih baik. Sudah ditemukan Pak siapa mereka. orang tuanya Pak? Ya, bagaimana? Sudah ditemukan siapa orang tuanya? Dari ketiga anak tersebut sudah ditemukan orang tuanya 2 orang anak. Karena memang yang satu ini mengaku yatim piatu, orang tuanya sudah meninggal. Siapa Pak orang tua dari kedua anak tersebut? Dan datanya ada. Kita tidak berkepentingan untuk menginformasikan orang tuanya, tapi berdasarkan hasil identifikasi, itu orang tuanya datang ke shelter penampungan sementara yang ada di Gor Cengkareng. Alasannya apa menyerahkan anak kandungnya? Begini, berdasarkan ilmu sosial itu kan, atau pelayanan sosial itu, dan perawatan pelayanan yang lebih penting adalah, yang paling dekat adalah kepada orang tua. Siapapun dia, ketika orang tuanya itu bertanggung jawab untuk merawat, memberikan pelayanan pada anaknya, ya orang lain mendorong untuk itu. Gitu. Jadi belum ada alasan begitu ya Pak ya dari orang tuanya kenapa mau menyerahkan anaknya ke shelter? Oh, bukan menyerahkan. Jadi kronologisnya seperti ini Mbak, saya perlu saya informasikan juga supaya tidak simpang siur. Jadi anak ini ditemukan oleh petugas Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sedang menangis di flyover Pasar Pagi. Petugas Kelurahan Roa Malaka itu melaporkan ke Suku Dinas Sosial Jakarta Barat. Oke Pak. Kemudian petugas saya ke TKP, ditemukanlah 3 anak tersebut. Pak, sederhananya apakah ada eksploitasi anak di sini yang diketahui ataupun disengaja oleh orang tuanya? Sejauh ini saya tidak mengetahui, tidak melihat adanya eksploitasi. Karena ketika dikonfirmasi oleh petugas kami setelah sampai di GOR untuk mendapat pelayanan sosial maupun pangan dan sandang, itu anak itu kan mengaku diminta untuk mengamen, mengemis. Nah, orang tuanya tahu nggak itu Pak? Bagaimana? Orang tuanya tahu tidak anak itu disuruh mengamen, mengemis dan lain sebagainya? Saya rasa sih mengetahui ya. Bahkan kita melihat masalah ini dari akar masalah yang sesungguhnya, yang sebenarnya, kira-kira seperti itu. Nah, dari anak itu ketahuan cara kita identifikasi, kita asesmen, ya dia mengaku diminta untuk mengamen. Setelah ada petugas, setelah ada orang tuanya, ternyata penyataan yang bersangkutan, anak tersebut maksudnya,
dia tarik. Oh, saya berbohong, saya tidak diminta untuk mengamen, tidak untuk mengemis. Gitu. Baik. Ya, Baik. Karena orang tuanya minta untuk diserahkan, ya kita sesuai prosedur ya kita serahkan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Mursidin sudah bergabung dan berbincang bersama kami di News Sore. Selamat sore. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan wanita yang tewas karena dibakar ricuh. Anak korban berusaha memukul tersangka saat tiba di lokasi pembunuhan. Anak korban pembunuhan langsung menyerang tersangka pembunuh ibunya saat turun dari mobil tahanan di lokasi reka ulang adegan di Kelurahan Banyuroto, Kulon Progo, Yogyakarta. Namun polisi yang berjaga segera melerai dan membawa anak korban menjauh dari lokasi. Setelah kondisi aman, rekonstruksi dimulai dengan adegan pelaku menyiram bensin ke tubuh korban, Catur Atminingsih yang berusia 54 tahun. Puluhan adegan diperagakan, sementara motif pembakaran masih didalami polisi. Kurang lebih 25 sampai total dari awal untuk di TKP ini 25 adegan. Namun demikian nanti masih ada penambahan 1-2 adegan di TKP lain untuk menambah lagi unsur-unsur karena kita ada kemungkinan besar untuk membuktikan perencanaannya. Catur Atminingsih alias Ningsih tewas terbakar pada September lalu. Sejumlah saksi sempat melihat korban bertemu dengan tersangka Agus Trikoyo Parisuda di Pedukuhan Tawang, Banyuroto. Korban sempat dirawat di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap 1 bulan kemudian. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polda Banten membongkar komplotan pemalsu madu khas Lebak, Banten. Dalam setahun beroperasi, komplotan itu bisa meraup untung hingga 8 miliar rupiah. Inilah madu palsu yang menjadi barang bukti hasil penggerebekan Polda Banten. Madu palsu ini disita dari seorang pedagang mie ayam di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dalam pemasarannya, madu palsu ini menggunakan ikon madu khas Banten dan dijual melalui online dan juga dijual langsung kepada warga. Satu botol madu dijual Rp150.000 hingga Rp200.000 dan dalam sehari pelaku bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Pelaku mengaku sudah memproduksi madu palsu baru 1 tahun terakhir ini dan tidak ada satupun kandungan madu di dalam madu palsu itu. Pelaku memanfaatkan pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang membutuhkan madu untuk menjaga kesehatan. Campuran yang digunakan untuk madu palsu ini hanya ada 3. Ya. Pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, keempat molase atau limbah tetes tebu. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Itu untuk pewarnanya ya? Pewarna mereka bisa menggunakan brotowali. Sementara itu pihak Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan tidak ada hak untuk melakukan pengawasan peredaran pangan ilegal karena sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian. Bahwa itu tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai makanan ilegal. Ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim kepolisian. Karena kami, Dinas Kesehatan dengan Badan POM, itu kewenangannya di pangan yang legal. Makanya kita yang terdaftar. Makanya kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap pangan yang dimakan, terutama pangan yang panjang masa kadaluarsanya untuk melihat izin edarnya. Dalam 1 tahun keuntungan produksi madu palsu ini mencapai 8 miliar rupiah. Polisi menahan 3 orang pelaku yang memproduksi madu palsu. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Menurut polisi, komplotan pemadu palsu sangat rapi dalam beraksi. Bahkan warga sekitar tidak menaruh curiga pada industri rumahan madu palsu itu. Lokasi tempat pengolahan madu palsu di kawasan Joglo, Jakarta Barat masih diberi garis polisi. Tidak nampak adanya aktivitas di area kontrakan. Setelah adanya penggerebekan oleh pihak kepolisian, aktivitas kini berjalan normal. Menurut salah seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian, ia tidak melihat adanya tanda-tanda mencurigakan dari pelaku atau tempat yang dijadikan pabrik madu palsu tersebut. Yang penjual madu palsu tersebut nggak kenal.
Oke, nah kalau Ibu sendiri jualan di sini udah berapa lama? Baru 5 bulanan sih. Nah, Ibu pernah lihat ada aktivitas mencurigakan nggak dari kontrakan tersebut? Enggak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil mengungkap kasus peredaran madu palsu. Madu palsu tersebut bahkan sudah diedarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Dan untuk mengetahui sindikat penjualan madu palsu, kita sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edi Sumardi. Selamat sore, Pak Edi. Ya, selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah ada kaitannya madu yang ada di Joglo dengan yang ada di Banten, Pak, terkait pemalsuan madu palsu ini? Ya, jadi hasil penyelidikan dan pengembangan terhadap penemuan dugaan kasus madu olahan ini itu merupakan rumah industri dari Joglo, Jakarta Barat. Jadi ternyata sudah berproduksi selama 11 bulan oleh seorang pemilik yang berinisial MS ini, sekaligus dia melakukan pelatihan terhadap karyawannya sehingga memproduksi dalam bentuk jerigen. Dan satu hari itu bisa menghasilkan sekitar 1.000 liter ya dari Jakarta. 1 ton maksud kami. 1 ton memproduksi, dan rata-rata sistem pembelian ataupun penjualannya digunakan melalui sarana media online ataupun telepon, ataupun pembeli datang ke pabriknya atau ke rumah industrinya untuk membeli dalam bentuk jerigenan, dan selanjutnya diolah ataupun dipindahkan ke botol-botol untuk didistribusikan. Oke. Disebutkan para tersangka ini juga memperjualbelikan madu palsu ini lewat transaksi online, benar demikian Pak? Ya, betul. Jadi cara penjualannya ataupun pemasarannya, dia menggunakan sarana media online, sehingga sangat tertutup ya. Dan ini sedang kita lakukan pendalaman akses-akses yang digunakan oleh para pelaku tersebut. Baik, Pak, ada kaitannya dengan penjualan madu yang juga terjadi di Banten, Pak? Bagaimana? Ya Pak, kita tahu kan madu yang biasa diperjualbelikan kan ini madu yang khas etnis. Bagaimana mereka berusaha untuk memalsukan ini Pak? Ya, pertama produksi pangan olahan ini itu kan diolah di Jakarta. Yang kedua, bahan bakunya pun itu juga didapatkan di Jakarta. Jadi ketiga bahan baku yang sudah dilakukan ini seperti glukosa, fruktosa, molasses atau limbah tebu ini, itu diolah sendiri sama mereka dengan belajar daripada YouTube. Jadi nggak ada kaitannya dengan produksi madu yang selama ini ada di Provinsi Banten. Karena ini adalah produksi olahan secara ilegal yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dan didistribusikan ke beberapa daerah. Nah, salah satunya adalah Provinsi Banten. Sehingga dugaan inilah yang membuat pihak penyidik melakukan penyelidikan karena ditemukan informasi ada penjualan madu palsu di wilayah Banten. Baik, dari penyelidikan Pak, daerah mana saja yang paling banyak mendapatkan kiriman dari penjualan madu palsu ini? Ya, sampai dengan saat ini masih dalam proses pengembangan ya. Yang jelas untuk penjualan ataupun pemasarannya itu di sekitar Jakarta, Depok, ya, dan ada di Provinsi Banten sendiri. Oke. Sudah terlihat Pak apa perbedaan madu yang dijual ini dengan madu asli Pak? Ya, kalau kita cermati dari perbedaannya, yang pertama dari sisi kekentalan.
Kalau madu asli itu yang selama ini kita konsumsi itu dia lebih kental. Kedua, kalau dia dibuka tutupnya, ya dituangkan, itu dia sangat lambat untuk keluar karena kepadatannya dan keasliannya. Ya, ini termasuk kekentalannya. Sedangkan untuk yang madu palsu itu begitu dibuka, dituangkan, itu akan cepat dia terurai, ya, terlarut dalam air. Seperti itu, Mbak. Disebutkan bahwa madu ini mengandung barang yang ataupun bahan yang berbahaya begitu, Pak. Apakah sudah ada konsumen yang komplain atau barangkali terdampak, Pak? Ya, sampai dengan saat ini kita masih melakukan proses ya pendalaman terhadap yang bersangkutan, sekaligus kita juga masih menunggu. Mungkin masyarakat juga belum tahu tentang adanya proses pengolahan madu palsu yang dilakukan di Jakarta ini dan telah beredar di beberapa daerah. Kita belum menerima adanya laporan dari masyarakat yang korban sakit dan sebagainya. Oke. Terima kasih atas informasinya, Pak, berdiskusi bersama kami. Masyarakat Pusat Polisi Militer TNI, Markas Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat menyatakan proses penyelidikan kasus penyerangan Polsek Ciracas sudah selesai. 67 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan siap disidangkan. Markas Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat telah mengungkap fakta-fakta perusakan Mapolres Ciracas oleh oknum TNI pada 29 Agustus 2020 lalu. Selama proses penyelidikan, Puspomat TNI Angkatan Darat telah memeriksa 111 saksi terdiri dari 52 orang anggota TNI Angkatan Darat, 7 orang TNI Angkatan Laut, anggota Polri 2 orang, dan masyarakat 50 orang. Dari ratusan saksi yang diperiksa, penyidik sudah menetapkan 67 tersangka dan semuanya sudah ditahan. Berkas perkara para tersangka dibagi dalam 21 berkas. Orang yang terdiri dari TNI AD sebanyak 52 orang, TNI AL sebanyak 7 orang, Polri sebanyak 2 orang, masyarakat sebanyak 50 orang. 3. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada, sebanyak 67 orang yang terdiri dari 25 satuan di jajaran TNI dan TNI Angkatan Darat telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan dilakukan